50 tahun setelah kiamat, Australia berubah menjadi padang gurun tandus dan peradaban telah runtuh. Mantan polisi bernama Max menatap hamparan gurun yang sunyi sambil terus dihantui suara-suara orang yang gagal ia selamatkan. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan di dekatnya. Max segera masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Suara itu ternyata berasal dari para Warboss, sekelompok pria brutal yang langsung mengejarnya hingga berhasil mendekat dan menembaki mobil Max. Mobil itu akhirnya hancur, dan ketika Max merangkak keluar dari bangkai kendaraan, para Warboss segera menangkapnya lalu merantai tubuhnya di belakang kendaraan mereka. Sesampainya di Citadel, para Warboss mencukur rambut Max dan menato punggungnya dengan berbagai informasi medis, termasuk fakta bahwa ia merupakan pendonor darah universal. Saat mereka hendak memberi cap di tubuhnya layaknya seekor ternak, Max akhirnya melawan. Ia menghajar beberapa orang hingga terlempar lalu berlari menyelamatkan diri. Setelah melewati serangkaian lorong bawah tanah, Max menemukan mobilnya yang sedang diperbaiki. Namun para Warboss kembali mengejarnya, sehingga ia masuk ke lorong lain yang berakhir di sebuah kolam air. Jalan keluar di sisi lain ternyata juga telah dijaga musuh. Beruntung Max menemukan sebuah rantai yang digunakannya untuk memanjat tembok. Saat hampir berhasil mencapai pagar di atas, Max kembali dihantui bayangan seorang anak kecil yang dulu gagal ia selamatkan. Sepanjang jalan ia terus melihat bayangan orang-orang yang memintanya membiarkan mereka mati. Ketika membuka sebuah pintu, ia mendapati dirinya berada di tepi jurang. Para Warboss masih mengejarnya tanpa henti. Tanpa pilihan lain, Max melompat dan bergelantungan pada kait derek yang menjulur di sisi tebing. Sayangnya, Warboss lainnya berhasil menangkap Max untuk kedua kalinya. Tak lama kemudian, pemimpin Citadel, Immortan Joe, mengumumkan bahwa ia mengirim Warwick untuk mengambil bahan bakar dari gas Town dan amunisi dari Bullet Farm. Furiosa ditunjuk sebagai pengemudi, sementara para Warboss akan mengawal konvoi tersebut. Immortan Joe berbicara layaknya seorang nabi ketika membuka pipa raksasa yang mengalirkan air kepada rakyat di bawah. Karena air menjadi barang yang sangat langka sejak kiamat, semua orang berebut menampungnya. Namun beberapa saat kemudian Joe kembali menutup aliran air itu, membuat mereka hanya mendapat sedikit jatah. Di tengah perjalanan, Furiosa tiba-tiba mengubah arah dan memberitahu para Warboss bahwa mereka akan menuju ke timur. Seluruh konvoi pun mengikuti perintahnya. Di Citadel, putra Immortan Joe melihat perubahan arah itu melalui teleskop dan segera memberitahu ayahnya. Joe yang murka langsung berlari menuju ruang penyimpanan tempat para Breeder, atau wanita-wanita yang dipeliharanya. Saat pintu dibuka, semua wanita itu telah menghilang. Yang tertinggal hanyalah seorang wanita tua yang langsung mengarahkan senjata ke arah Joe. Ia menjelaskan bahwa Furiosa tidak menculik siapapun. Para wanita itu memang sejak lama ingin melarikan diri. Ketika wanita tua itu mencoba menembak, Joe menepis senjatanya dan memaksa mengetahui kemana mereka pergi. Namun wanita itu tetap menolak memberi jawaban. Sementara itu, Max yang masih mengenakan penutup mulut digantung di dalam kandang agar darahnya bisa ditransfusikan kepada seorang Warboss bernama Nux. Tiba-tiba suara genderang perang dan deru mesin menggema di seluruh Citadel. Nux bertanya apa yang sedang terjadi dan diberitahu bahwa Furiosa telah mengkhianati mereka sehingga seluruh pasukan akan mengejarnya. Para Warboss segera berebut kendaraan masing-masing. Nux menyadari bahwa kendaraannya telah diambil oleh Slit, sehingga keduanya bertengkar hebat. Slit mengatakan bahwa Nux terlalu sakit untuk ikut bertempur. Namun Nux bersikeras ingin mati sebagai pejuang. Ia menjatuhkan Slit dan mengumumkan bahwa ia akan membawa Max bersamanya agar bisa terus menerima transfusi darah selama pengejaran berlangsung. Saat konvoi akhirnya bergerak, tubuh Max diikat di bagian depan kendaraan Nux. Dari sana ia melihat mobilnya sendiri ternyata ikut dibawa dalam armada Immortan Joe. Para Warboss menembakkan suar berwarna-warni ke langit sebagai tanda dimulainya pengejaran. Sinyal itu terlihat oleh konvoi Furiosa, tetapi Furiosa sama sekali tidak mengubah keputusannya. Tak lama kemudian, sekelompok bandit gurun yang dikenal sebagai Buzzards melihat konvoi Furiosa memasuki wilayah mereka. Mereka segera memacu kendaraan untuk menyerang. Para Warboss menyarankan agar Furiosa mengambil jalur lain, tetapi Furiosa tetap menerobos. Ternyata di bawah pasir terdapat jebakan tersembunyi. Salah satu kendaraan langsung terperosok ke dalam lubang. Truk utama nyaris mengalami nasib yang sama, namun Furiosa berhasil memblokkannya tepat pada waktunya. Buzzards segera menyusul dan menabrak salah satu motor pengawal. Seorang Warboss melempar tombak yang menyala dan membakar salah satu mobil Buzzards hingga meledak dan menghantam kendaraan lain. Mobil Buzzards berikutnya mencoba merusak ban truk menggunakan gergaji raksasa, tetapi para Warboss berhasil menghancurkannya sebelum sempat mendekat. Ketika dua kendaraan Buzzards lainnya menyerang, Furiosa bersama seorang Warboss menembaki salah satunya hingga meledak dan menabrak mobil di belakangnya. Kekacauan itu memberi kesempatan armada Immortan Joe untuk semakin mendekat. Slit kemudian melempar tombak peledak yang melintas sangat dekat di depan wajah Max sebelum menghancurkan satu lagi kendaraan Buzzards. Seorang Warboss lain menembakkan harpun hingga atap mobil Buzzards tercabut. Sebagai balasan, pengemudi bandit memanahnya tepat di dada. Meski terluka parah, Warboss itu tetap berdiri, menyemprotkan cat chrome ke mulutnya sebagai ritual terakhir, lalu melompat sambil membawa dua tombak ke arah kendaraan musuh. Ledakan besar pun terjadi dan menewaskan dirinya bersama para bandit. Di atas truk utama, Angharat yang sedang hamil besar keluar dari dalam tangki dan mulai merangkak menuju kabin pengemudi. Sementara itu, para Warboss terus menghujani kendaraan Buzzards dengan tombak peledak hingga salah satunya kehilangan kendali dan menabrak kendaraan rekannya sendiri. Di tengah hujan tombak tersebut, Nux akhirnya berhasil membawa kendaraannya cukup dekat ke truk Furiosa. Pada saat itulah Max dan Furiosa saling berpandangan untuk pertama kalinya. Sementara Nux membelokkan mobilnya untuk ikut bertempur. Akhirnya kendaraan Buzzards berhasil dihancurkan. Namun gergaji besar yang terlepas berayun ke arah Max. Ia berhasil menghindar tepat pada waktunya.
Gergaji itu justru memotong bahan peledak yang kemudian jatuh dan meledakkan kendaraan bus Zards terakhir. Setelah semua bandit berhasil disingkirkan, Kung Fu Immortan Joe kembali mempercepat laju untuk mengejar Furiosa. Menyadari dirinya semakin terdesak, Furiosa memutuskan memasuki badai pasir raksasa yang sangat berbahaya. Salah seorang Warbal yang berada di truk menolak keputusan itu dan mencoba mencekik Furiosa. Namun Furiosa menghajarnya hingga pria itu terjatuh. Di sisi lain, kini tangan dan kaki Max memiliki ruang untuk bergerak, sehingga ia langsung melawan Slid. Perkelahian sengit pun terjadi di atas kendaraan yang melaju kencang. Slid sempat bergelantungan di tepi mobil, tetapi Max terus menendangnya tanpa henti hingga akhirnya Slid terjatuh dan tewas. Ketika seluruh kendaraan memasuki badai pasir, salah satu motor pengawal tak mampu bertahan dan langsung tersapu angin. Nux menutup semua jendela dan atap mobilnya, sementara Max hanya bisa bertahan karena tubuhnya masih dirantai ke kendaraan. Melihat pemandangan itu, Nux mendapat ide gila. Ia memacu mobilnya mendekati truk sambil menyiram kendaraannya dengan bensin. Setelah itu, ia mengecat mulutnya dengan cat chrome sebagai ritual pengorbanan terakhir. Max segera menyadari bahwa Nux berniat mati secara heroik. Ia memecahkan jendela mobil dan berusaha menghentikannya. Furiosa segera memanfaatkan kekacauan tersebut dengan menabrakkan truknya ke mobil Nux. Benturan keras itu membuat Max dan Nux terlempar ke tengah badai pasir. Beberapa waktu kemudian badai akhirnya mereda. Max terbangun sendirian di atas hamparan pasir. Setelah mencabut selang transfusi darah dari tubuhnya, ia mengikuti rantai yang masih terhubung dengannya dan menemukan ujung lainnya masih terikat pada lengan Nux yang pingsan. Max mencoba melepaskan rantai itu tetapi gagal. Ia bahkan mengambil sebuah pistol dan mencoba menembak borgol tersebut. Namun senjata itu ternyata tidak bisa digunakan. Tak lama kemudian, ia melihat Warwick milik Furiosa di kejauhan. Max memecahkan pintu yang masih terikat pada rantai, lalu menyeret Nux bersamanya menuju truk. Di sana ia mendapati Furiosa dan para Breeder sedang membersihkan pasir dari tubuh mereka serta melepaskan sabuk pengaman milik Immortan Joe. Max langsung mengarahkan pistol ke arah mereka dan meminta air minum. Angharat pun memberikan selang air kepadanya. Melihat Furiosa membawa berbagai peralatan, Max meminta Dak memotong rantai yang mengikatnya dengan Nux. Saat Dak berusaha melakukannya, ia melihat armada Immortan Joe kembali muncul di kejauhan. Karena Dak tidak cukup kuat memotong rantai, Furiosa memanfaatkan kelengahan Max dengan menerjangnya, merebut pistol, lalu menghantam kepalanya menggunakan senjata itu. Namun ketika hendak menembak, ia baru sadar pistol tersebut memang rusak. Max kembali melawan Furiosa. Para Breeder membantu Furiosa dengan menarik rantai yang masih menghubungkan Max dan Nux. Sambil menggunakan pintu mobil sebagai tameng sekaligus senjata, Max terus bertarung. Pada saat itu Nux akhirnya sadar dan ikut menarik rantai hingga Furiosa tersandung. Meski begitu, Furiosa masih sempat mencapai truk dan mengambil pistol cadangan yang tersembunyi. Namun Nux segera melompat untuk mencegahnya. Max menarik rantai dan berlari merebut pistol tersebut. Sayangnya Furiosa berhasil menerjangnya lebih dulu dan mengeluarkan seluruh peluru dari senjata itu. Nux segera berusaha mengambil peluru-peluru tersebut, tetapi para Breeder menghalanginya. Akibatnya rantai terus tertarik ke sana kemari sementara Max dan Furiosa masih saling bertarung. Setelah bertukar pukulan berkali-kali, Max akhirnya berhasil mendekati Nux dan merebut kembali peluru-peluru itu. Ia mengisi ulang pistolnya lalu mengarahkannya tepat ke kepala Furiosa. Melihat kejadian itu, Nux mengira Max dan Furiosa telah bekerja sama. Karena itu, ia akhirnya bersedia memotong rantai yang mengikat mereka. Max kemudian menyadari bahwa Nux mengenakan jaket kulit miliknya. Tanpa ragu, ia merebut kembali jaket tersebut, lalu menghajar Nux dengan sebuah pukulan keras. Angharat kemudian memberitahu bahwa mereka sedang menuju Green Place dan berusaha naik kembali ke atas truk. Namun Max menembak kakinya agar ia tidak bergerak. Setelah itu Max naik ke Warwick dan langsung membawanya pergi. Furiosa segera memerintahkan para Breeder untuk mengikuti instruksinya, dan mereka semua pun berlari mengejar truk yang dikendarai Max. Beberapa menit kemudian, truk perang itu tiba-tiba mogok. Para wanita akhirnya berhasil menyusul, dan Furiosa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dilengkapi kill switch, sehingga hanya dirinya yang bisa menghidupkannya. Max mengatakan bahwa Furiosa boleh ikut bersamanya, tetapi Furiosa menolak meninggalkan para Breeder. Ketika Max berkata ia akan menunggu kedatangan Immortan Joe, Furiosa mengingatkannya bahwa Joe pasti akan murka karena Max telah melukai salah satu istrinya. Sebagai imbalannya, Furiosa menawarkan bantuan untuk melepaskan penutup besi yang masih mengurung wajah Max. Akhirnya Max mengizinkan mereka semua naik ke atas truk. Furiosa memberikan sebuah alat, dan setelah mesin kembali menyala mereka melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari siapapun, Nux berlari lalu melompat ke atas truk dan bersembunyi. Tak lama kemudian Max menyadari Furiosa mengarahkan truk menuju sebuah ngarai dan memprotes keputusannya. Namun Furiosa menyuruhnya melihat ke belakang. Pasukan dari Gastown ternyata sedang mengejar mereka, sehingga ngarai menjadi satu-satunya jalan keluar. Tiba-tiba mesin truk kembali bermasalah. Furiosa mengatakan ada sesuatu yang terseret di bagian belakang. Max keluar untuk memeriksa dan menemukan sebuah selang telah dilepaskan. Ia segera memperbaikinya tanpa mengetahui bahwa semua itu sengaja dilakukan oleh Nux. Sementara Max sibuk di luar, Nux keluar dari tangki dan merangkak menuju kabin. Pada saat yang sama Max akhirnya berhasil melepaskan penutup besi dari wajahnya. Nux mengejutkan para wanita dan langsung menyerang Furiosa. Saat Max kembali ke kabin, ia menunjuk ke arah konvu lain yang kini ikut mengejar mereka. Ternyata pasukan dari Bullet Farm juga telah bergabung dalam pengejaran. Nux mengatakan para wanita tidak mungkin mampu menghadapi semua armada itu. Sebagai balasan, Furiosa meludahi wajahnya. Lalu bersama para Breeder mendorong Nux keluar dari truk. Ketika Warwick memasuki ngarai, Furiosa menjelaskan bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan para Rock Riders agar diizinkan lewat dengan aman. Namun perjanjiannya hanya berlaku jika ia datang sendirian.
Karena itu Max dan para Brother harus bersembunyi. Saat para Rock Riders mulai bermunculan di atas tebing, Furiosa menjelaskan rencana cadangan. Jika keadaan memburuk dan ia berteriak, "Full!", Max harus segera mengemudikan truk sekencang mungkin. Ia bahkan mengajarinya cara menonaktifkan kill switch. Setelah melewati sebuah jembatan batu, Furiosa menghentikan truk dan keluar sambil mengumumkan bahwa ia telah membawa 3.000 galon bahan bakar sesuai kesepakatan. Sebagai gantinya, para Rock Rider seharusnya menjatuhkan batu-batu besar untuk menghalangi jalan para pengejar. Namun mereka marah karena Furiosa sebelumnya mengatakan hanya akan ada beberapa kendaraan, sedangkan sekarang mereka melihat 3 konvo besar sekaligus. Di saat yang sama, Angharat mulai merasakan kontraksi pertamanya. Melihat musuh semakin dekat, Furiosa langsung berteriak, "Full!" Para Rock Rider segera membuka tembakan, sementara Max menginjak pedal gas dan melarikan Warrick secepat mungkin. Furiosa berlari mengejar truk dan berusaha naik kembali. Seorang Rock Rider sempat menangkap kedua kakinya, tetapi Furiosa menendangnya berulang kali hingga pria itu terlepas lalu terlindas roda kendaraan. Ketika konvoi musuh semakin mendekat, para Rock Riders meledakkan bahan peledak yang telah mereka pasang. Tebing-tebing runtuh dan batu-batu raksasa menutup jalur di belakang mereka. Namun setelah itu para Rock Riders justru ikut mengejar Warrick karena tergiur mendapatkan bahan bakar yang telah dijanjikan. Di sisi lain reruntuhan, Nux berhasil kembali menemui Immortan Joe dan menunjukkan sepotong pakaian milik para Brother sebagai bukti. Joe pun memberinya kehormatan untuk naik ke kendaraan utamanya. Mobil raksasa milik Joe memiliki roda yang sangat besar sehingga mampu melindas tumpukan batu dan tetap melaju melewati penghalang tersebut. Di sepanjang jalan, para Rock Riders mulai melempar granat ke arah Warrick hingga truk itu terbakar. Sementara Max menembaki mereka. Furiosa mengaktifkan bajak pasir di bagian depan truk. Semburan pasir yang terangkat berhasil memadamkan api. Setelah itu Max dan Furiosa menembaki para penyerang dengan akurasi luar biasa hingga sebagian besar Rock Riders tewas. Ketika amunisi Furiosa habis, seorang Rock Rider berhasil mendarat di atap truk. Namun Max dengan cepat menembaknya hingga jatuh. Furiosa kemudian mengambil senjata lain. Bersama Max, mereka kembali menghujani musuh dengan tembakan hingga akhirnya seluruh Rock Riders berhasil dikalahkan. Sebelum tewas, Rock Rider terakhir sempat melempar bom ke tangki kedua di belakang truk. Ledakan itu membuat tangki terlepas dari Warrick dan meledak hebat di tengah jalan. Meski begitu, Immortan Joe tetap menerobos kobaran api tanpa mengurangi kecepatannya. Saat kendaraan Joe berhasil mendekat, ia langsung mengarahkan senjatanya ke Furiosa. Namun Angharat membuka pintu truk dan berdiri di depannya sebagai tameng hidup, karena ia tahu Joe tidak akan menembak anak yang sedang dikandungnya. Furiosa memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak Joe. Sayangnya, seorang Warba mengorbankan dirinya dengan melindungi sang pemimpin, sehingga peluru hanya menewaskan pengawal tersebut. Nux kemudian memberitahu Joe bahwa ia mengetahui pintu masuk rahasia menuju bagian dalam Warrick. Joe memberikan sepucuk senjata kepadanya dan mengecat mulut Nux dengan Cat Chrome, sambil mengatakan bahwa pengorbanan itu akan membawanya menuju Valhalla. Seorang Warba lalu melemparkan Nux ke atas truk. Namun rantai yang masih terikat di tubuhnya tersangkut sehingga ia terjatuh. Joe pun tampak kecewa melihat kegagalannya. Tak menyerah, Joe memacu mobil raksasanya hingga melompati bebatuan dan mendarat tepat di depan Warrick. Sebelum para Warbows sempat melepaskan tembakan, Max dan Furiosa lebih dulu menembaki mereka hingga sebagian besar tumbang. Dengan sigap, Furiosa memasang sebuah kunci pas besar sebagai pengganti roda kemudi darurat, lalu membelokkan truk tepat pada waktunya untuk menghindari bebatuan raksasa. Angharat nyaris tertimpa batu, tetapi ia berhasil menghindarinya. Namun luka di kakinya mulai mengeluarkan banyak darah. Saat ia berpegangan pada pintu truk, pintu itu tiba-tiba terlepas sehingga Angharat terjatuh ke jalan. Immortan Joe berusaha membelokkan mobilnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Kendaraannya melindas tubuh Angharat hingga tewas, lalu kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Nux hanya bisa menatap kejadian itu dengan syok. Para Brother memohon kepada Max agar menghentikan truk untuk menolong Angharat, tetapi Max mengatakan bahwa tubuhnya sudah terlindas roda kendaraan. Furiosa pun setuju bahwa tidak ada gunanya kembali. Di lokasi kecelakaan, Immortan Joe memeluk jasad Angharat sambil mengaum penuh kemarahan. Beberapa jam kemudian, rombongan terpaksa menghentikan Warrick untuk mendinginkan radiator yang terlalu panas. Tiba-tiba Cheto berlari meninggalkan kelompok sambil berkata bahwa setidaknya di Citadel mereka masih mendapatkan perlindungan. Para Brother lain segera menghentikannya dan mengingatkan bahwa di sana mereka hanyalah budak. Tak lama kemudian beberapa pria yang datang mengendarai motor mencoba mendekati mereka. Furiosa langsung menembak mati mereka sebelum sempat menyerang. Setelah perjalanan dilanjutkan, Furiosa mengatakan bahwa ia harus memperbaiki bagian bawah truk, lalu merangkak ke bawah kendaraan yang masih berjalan. Sementara itu Capable menuju bagian belakang truk untuk berjaga. Di sana ia menemukan Nux yang masih bersembunyi sambil menangis. Nux menyalahkan dirinya atas kematian Angharat dan yakin Immortan Joe akan menghukumnya. Capable justru menunjukkan belas kasih. Ia memahami bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan di bawah kekuasaan Joe, sehingga ia mencoba menenangkan Nux. Malam harinya, Warrick memasuki daerah rawa berlumpur. Setelah beberapa kali tergelincir, kendaraan itu akhirnya terjebak di dalam lumpur. Mereka dapat mendengar suara armada musuh yang semakin mendekat. Semua orang bekerja sama menggali ban kendaraan dan diam-diam memasang jebakan peledak di dalam lumpur. Akhirnya Warrick berhasil keluar dari kubangan dan melaju kembali. Tak lama kemudian beberapa kendaraan musuh masuk ke dalam jebakan tersebut. Ledakan besar menghancurkan beberapa kendaraan, sementara sisanya ikut terjebak di rawa. Sementara wanita Fufal ini terus berusaha melepaskan sambungan tangki, Max bergerak ke belakang untuk memotong satu persatu rantai harpun. Salah satu mobil musuh berhasil memasang rantai lain ke sisi truk. Namun pengemudinya ditembak mati oleh seorang wanita Fufal ini. Mobil itu kehilangan kendali, meledak, dan sayangnya ledakan tersebut ikut menewaskan wanita yang menembaknya.
Tak lama kemudian para Warbas menggunakan tongkat lentur untuk melompat ke atas Warwick. Sebuah ledakan kecil sempat menghambat Max, tetapi ia tetap bertarung sementara seorang wanita Fufalini memberikan tembakan perlindungan. Sebuah granat gas dilemparkan ke dalam kabin. Pada saat yang sama kabel baja melilit leher Furiosa. Seorang wanita segera keluar dan memukul Warbal yang memegang kabel hingga Furiosa berhasil terlepas. Namun Warbal lain langsung menggorok leher wanita tersebut. Furiosa segera menembaknya mati sebelum membuang granat gas keluar truk. Tak lama kemudian seorang Warbal lain melompat ke atap sambil membawa gergaji mesin untuk menyerang Furiosa. Max segera menembaknya hingga terjatuh. Saat hendak menghadapi musuh berikutnya, Max kembali mengalami halusinasi yang membuat konsentrasinya buyar. Akibatnya sebuah anak panah menembus telapak tangannya, sementara Furiosa sibuk bertarung di belakang kabin. Seorang Polcat berhasil menangkap Toast melalui lubang atap dan menyeretnya menuju kendaraan Immortan Joe. Max terus bertarung melawan musuh di atas truk hingga hampir terjatuh. Pada detik terakhir Furiosa berhasil menangkap kakinya, namun kesempatan itu dimanfaatkan musuh untuk menusuk Furiosa. Wanita Fufalini yang sedang sekarat mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya untuk menusuk penyerang tersebut, sementara para Breeder mendorongnya jatuh dari truk. Saat seluruh armada musuh mulai mengepung Warwick, Nux akhirnya berhasil memperbaiki mesin sehingga truk kembali memperoleh sedikit tenaga. Slid kembali muncul dengan mobil milik Max dan mencoba menabraknya. Furiosa segera membelokkan Warwick hingga menghimpit mobil Slid ke kendaraan lain. Mobil itu meledak hebat dan akhirnya menewaskan Slid. Nux kemudian menendang Max agar ia meloncat ke kendaraan Gaston. Max berhasil naik ke atap mobil tersebut, menyingkirkan pengemudinya, lalu mengambil alih kemudi. Ketika pemimpin Gaston hendak menembaknya, Max merebut senjatanya dan mematahkan tangannya. Ia kemudian menggunakan pria itu sebagai tameng sambil saling baku tembak dengan Immortan Joe. Beberapa Warbus mencoba menyerang Max menggunakan penyembur api, tetapi Furiosa melindas mereka dengan Warwick. Saat kendaraan Gaston mulai meledak, Max melakukan lompatan berbahaya dan berhasil kembali ke atas Warwick. Seorang Polcat segera menangkap Max. Namun Max berhasil menjatuhkannya, merebut tongkat lenturnya, lalu berayun ke kendaraan lain ketika mobil Gaston meledak di belakang mereka. Kini Warwick dan kendaraan Immortan Joe saling berdampingan. Furiosa dan Joe terus saling menghimpit kendaraan masing-masing. Karena Warwick mulai kehilangan tenaga, Furiosa meminta Nux mengambil alih kemudi agar ia bisa menyerang Joe secara langsung. Sementara itu Max mendarat di kendaraan lain. Polcat yang tersisa bahkan merebut gitar milik pemain musik perang dan menggunakannya sebagai senjata sambil menyerang beberapa orang sekaligus. Max kembali bertarung sengit hingga akhirnya berhasil melompat lagi dan kembali ke Warwick. Di bagian depan truk, Cheto keluar lalu berpura-pura meminta seorang Warbal menyelamatkannya. Pria itu membawanya ke depan kendaraannya sebelum mencoba menangkap Breeder lainnya. Seorang wanita Fufalini mencoba menghentikannya, tetapi justru dilempar keluar kendaraan. Ternyata Cheto hanya berpura-pura menyerah. Ia membantu Furiosa berpindah ke kendaraan Immortan Joe, sementara itu Max bertarung melawan Warbal bertubuh besar. Seorang wanita Fufalini membantunya dengan beberapa tembakan hingga Max berhasil mengalahkannya. Di saat yang menentukan, Furiosa menancapkan harpun ke topeng pernapasan Immortan Joe, namun rantai harpun tersangkut pada roda kendaraan. Tarikan kuat itu merobek seluruh wajah Immortan Joe sekaligus mencabut lengan mekanis Furiosa. Max segera menyelamatkan Furiosa, sementara Toast mengambil alih kemudi karena Immortan Joe akhirnya tewas. Cheto berteriak bahwa mereka telah menang. Semua orang mulai berpindah kendaraan dan mengambil kembali kantong benih dari pelukan wanita Fufalini yang telah gugur. Sementara Nux tetap berada di Warwick untuk menjaga kendali kendaraan. Saat rombongan mencapai jembatan, Warbal bertubuh besar yang sebelumnya dikira telah mati tiba-tiba bangun dan merobek salah satu mesin Warwick. Nux mengucapkan selamat tinggal kepada Capable untuk terakhir kalinya. Setelah itu ia membanting kemudi dengan tajam hingga Warwick menabrak jembatan. Benturan dahsyat itu menyebabkan bebatuan runtuh dan menutup seluruh jalur ngarai, menghentikan pasukan musuh yang tersisa. Di dalam kendaraan, salah seorang wanita Fufalini menjelaskan bahwa paru-paru Furiosa mulai kolaps sehingga ia kesulitan bernapas. Untuk menyelamatkannya, Max membuat lubang kecil di dada Furiosa agar udara bisa kembali masuk ke paru-parunya. Setelah itu, ia menyambungkan selang transfusi dari tubuhnya sendiri dan mendonorkan darahnya kepada Furiosa. Beberapa saat kemudian, rombongan akhirnya tiba kembali di Citadel. Max melemparkan jasad Immortan Joe ke hadapan rakyat yang selama ini hidup di bawah kekuasaannya. Melihat pemimpin tiran mereka telah tewas, seluruh rakyat bersorak gembira dan merayakan kebebasan mereka. Para Warbas yang masih muda kemudian mengangkat Furiosa beserta para penyintas ke atas platform utama sebagai pemimpin baru Citadel. Tak lama kemudian, pintu air raksasa dibuka sehingga air bersih mengalir deras untuk seluruh penduduk. Bukan lagi hanya untuk segelintir orang seperti pada masa pemerintahan Immortan Joe. Di tengah euforia kemenangan dan perayaan rakyat, Max memilih pergi secara diam-diam. Tanpa mengharapkan pujian ataupun penghargaan, ia kembali menghilang ke padang gurun, melanjutkan perjalanan seorang diri seperti legenda yang selalu datang saat dibutuhkan, lalu pergi tanpa jejak.